penjual tua yang otaknya tidak berfungsi dikarenakan lemak babi sudah merasuki semua saraf-saraf otakmu. Kau fitnah Nabi kami Nabi Musa dengan mengatakan murtad itu adalah ucapan orang itu Kristen laknatullah alai, neraka tempatmu kau. Resmi. Parah. Nggak ada orang yang pernah berani, nggak pernah ada orang dalam selama Sudah mentok dia, makanya arahnya ke situ. ya, nggak ada selama orang di dunia debat baik Oten maupun Islam ya itu pernah menghina Nabi Musa. Nabi Musa. Wah parah. Geblek. Awas lu kalau ada ya siapa bisa Itulah kualat lo Kristen itu. saudara, itulah Kristen saudara. Kalau sudah terpojok seperti sudah mentok ya ujung-ujungnya ya bagaimana menciptakan suasana menjadi keruh gitu. Enggak, itu memang konsepnya dia. Ngarang. Konsepnya memang kayak gitu, tuduhannya terhadap ini. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Engkau mengetahui, engkau membacanya, tapi engkau merubahnya. Kita nih Muslim nih, yang tidak mengambil terjemahan kitabnya saudara kita. Kita lebih paham, dan kita mengerti. Nabi Musa itu orang suci kok dibilang murtad. Kan biadab. Dasar penjual tua. Bahkan Ya, silakan matinya, dilanjut. bahkan matinya Nabi Musa itu tidak diambil oleh malaikat maut. Ya. Masya Allah. Ya, dikatakan Tuhan sendiri yang mencabut nyawanya dengan sebuah ciuman. Ya. Begitu. Allahu Akbar. Baik, Malaikat maut nggak mencabut nyawa dia. baik kita sapa tamu kita Bang Saud. Bang Saud monitor. Ya. Kan, Bang Aki, Saud. kan malaikat maut aja takut sama Musa Aki waktu mau cabut nyawanya itu nggak berani Iya, ya. betul. Benar. Digampar, dikejar. Ini malah dibilang murtad. Baik, kita turunkan aja yang tidak nyaut ya. Alhamdulillah. Halo, Ya, nyaut ya, bunda ya. jangan, nyaut bunda itu mulut dua dipakai semua kayak gitu tadi, bingung aku jadi, nggak diam dia. Ya Bang Saud silakan Bang Saud. Saya Izin mau dulu, bertanya sama si, Hah? Izin Ya, ya, udah. sebentar izin. Teman-teman netizen yang di bawah tetap stay tune dan juga tap layar. Nanti di beberapa season ada kuis challenge dari Bang Adon. Itu katanya siapkan disampaikan kepada Gurunda untuk pertanyaannya sama Akhi Billy. Ya, siap-siap yang di bawah stay tune apa yang dinarasikan oleh Gurunda kita, guru-gurunda kita yang di atas. Nanti ada challenge pertanyaan seputar diskusi hari ini. Ada 10 orang pemenang langsung cash uangnya nanti DM saya yang menang. Itu pesan dari Bang Adon. Terima kasih. Silakan dilanjut. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah Fik Dinda Adon. Maafkan saya yang dah hadir kemarin ya. Ya, silakan. Katanya ini untuk Giro supaya saudara-saudara Muslim itu jangan hanya mendengarkan, akan tetapi menyimak. Kalau bisa dicatat sebagai ilmu, begitu Gurunda. Siap. Baik. Siap. Lanjut Bang Saud, silakan. Saya langsung saja sama si Juma ini yang kalian lakukan. Boleh? Tar, Bicara dengan izin ya. saudara saya Juma. Iya, silakan. Izin Bang Saud, tolong Gurunda kami dihormati ya. Setidaknya Biar Gurunda itu- Ukti. Ya, Ya, nggak kan apa-apa. saya hormati Gurunda. dia, makanya saya bilang saudara Juma. Itu kan Ya, boleh. Biar penghormatan Ukti. itu, bukan penghinaan. Teko yang berisi kopi ketika dituang tidak mungkin yang tumpah itu teh. Biarkan aja nggak apa-apa. Langsung saudara Saud. Langsung saja. Tadi saya sudah Ya. dengar omongan Anda. Maaf dulu kalau saya bikin tanda kutip ocehan lah itu. Tapi biarlah seperti itu. Saya mau tanya dari Silakan. tingkat dasar aja lah. Ya, Dari tadi sudah dengar narasi Anda yang Anda bangun. Sebenarnya ingin saya 5 pertanyaan, tapi satu aja lah dulu. Saya mau tanya kepada Anda sebagai umat Muslim iya. ada di Indonesia ini, yang tinggal di Indonesia. Saya mau tanya Iya. satu pertanyaan. Bagaimana Iya. saudara itu bisa memahami kitab Anda? Iya. Saya ambillah satu contoh. Iya. Surat Maryam 19 Iya. ayat 71. Surat Maryam ayat 71. Bagaimana cara Anda memahami? Itu aja lah dulu kita mulai diskusi. Yang ringan-ringan Oke. aja lah dulu. Iya. Kalau berbicara mengenai surah Maryam ayat 71,
Maaf, Di dalam saya bukan konteks isinya. Saya tanya bagaimana cara Anda sebagai umat Muslim memahami surat Maryam ayat 1. Itu yang saya tanya. Atau secara umumnya, bagaimana saudara memahami isi kitab Anda? Ya, kami memahami kitab kami dengan akal, bukan doktrin dan dogma. Anda bertanya, Anda duduk cantik, saya jawab. Anda kan Kristen, manusia terjemah. Ya. Nah sekarang Anda bertanya tentang Al-Quran, saya jawab. Ketika berbicara mengenai surah Maryam ayat 71, itu berbicara skala umum, tidak berbicara umat Islam saja. Di situ Anda harus paham, ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi semua manusia. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen, Tuhannya Buddha, Tuhannya Hindu, Tuhannya Islam. Tuhan itu cuma satu. Nah, Tuhan satu inilah yang dimaksud di ayat itu. Ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dalam bahasa Arab, penyebutan Tuhan itu ada dua, Rabb dan Ilah. Hanya saja bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya, sehingga sama-sama diartikan Tuhan. Inilah bahayanya kalau kemudian menggunakan terjemahan untuk memahami Al-Quran. Padahal dua kata ini memiliki makna fungsi dan definisi yang berbeda. Kalau Rabb, konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh, Rabbus samawati wal ar, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan Ilah itu merujuk kepada konteks sembahan. Seperti sembahan Anda, Yesus. Sembahan saya, Allah. Sembahan orang Yahudi, Elohim. Itu merujuk kepada objek sembahan setiap umat. Anda boleh lihat di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 98. Di sana ada kata wariduha, mendatangi. Nah, sedangkan ketika ada kata wariduha, mendatangi, itu adalah suatu kepastian bagi Tuhan. Jadi seluruh manusia akan datang mendatangi api neraka tersebut, mendatangi neraka tersebut. Semuanya akan mendatangi neraka tersebut tanpa terkecuali. Tetapi ada yang menetap di sana, ada yang keluar dari sana. Mari kita lihat buktinya. Di dalam Al-Quran diterangkan begini. Surah An-Nasyat ayat 34 kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Apabila malapetaka besar yaitu kiamat telah datang, yauma yatazakkarul insan ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi di situ jawabannya. Ketika kemudian neraka sedih, kemudian kiamat itu terjadi, maka semua manusia yang punya mata melihat neraka. Tetapi yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang kafir. Dan yang orang beriman kemudian dikatakan oleh Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya, menahan diri dari nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Kita semuanya akan melihat neraka. Anda dan saya melihat neraka, tapi Anda tetap di sana, sedangkan saya melanjutkan perjalanan kepada surga. Silakan. Baik. Terima kasih. Jadi begini. Oke. Kalau saya ditanya sama saudara saya umat Muslim, kalau ditanya bagaimana cara saya memahami isi kitab saya, atau mau lebih terperinci, bagaimana cara saya memahami isi seperti kitab Yohanes ayat 1 dan kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 14, saya jawabnya sederhana, saudara cuma dua, biar Anda tahu. Yang pertama, saya belajar kepada pendeta. Yang kedua, saya belajar meminta mohon kepada Terjemahannya Tuhan salah. saya.
Begitu. Itulah jawaban yang benar. Oke, oke. Ketika Anda mengatakan, Anda paham atau tidak? Saya paham sekali. Ketika Anda mengatakan Anda bertanya kepada pendeta, ketika saya tanya kepada Anda bertanya kepada pendeta, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Apa jawaban pendeta? Tunggu, jangan sampai jauh sebegitu. Makanya saya tanya kepada Anda, bagaimana cara Anda itu dulu kita tuntaskan dulu. Saya Tuntaskan dulu sudah yang menjawab. satu itu. Saya Kita sudah tuntaskan dulu menjawab. satu. Yes, dan saya sudah menjawab. Saya memahami kitab saya dengan akal, bukan dengan kebodohan tokoh-tokoh agama saya. Apakah Sedangkan artinya ketika dengan Anda akal yang sabar Anda dulu. saya buat itu bisa dituliskan? Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah seperangkat dengan akal. Kalau ada sebuah kitab tidak bisa dipahami oleh akal, maka Tuhan itu gagal. Artinya, kalau bukan Tuhannya yang gagal, kitabnya yang bukan firman Tuhan. Karena mustahil Tuhan yang maha mengetahui memberikan buku petunjuk yang tidak relevan dengan isi kepala manusia. Itulah kitabmu. Maksud Yang saya begini, bertentangan dengan kita nggak usah otakmu. dulu jauh-jauh, saudara Cuma. Jika Ya, silakan. jika Anda memahaminya, bagaimana caranya? Anda sudah jelaskan Sederhana tadi. dengan akal. Nah, dengan akal. Akal Dengan itu akal. apakah bisa Anda tuangkan ke dalam buku atau tulisan? Bisa. Bisa. Segala sesuatu Apakah pencapaian itu yang bisa ada, menjadi- sabar dulu. Segala sesuatu yang telah dicapai oleh manusia, itu sumbernya akal. Ya, terima kasih. Bukan halusinasi. Setelah Anda- lain berbeda dengan Setelah agama Anda berkata berdasarkan akal, kemudian Anda tuangkan dalam tulisan. Apakah itu bisa menjadi acuan, cara berpikir Anda itu bisa menjadi acuan dari saudara saya umat muslim? Jawab dulu. Yes, seluruh umat Islam itu memahami bahwa untuk memahami kebenaran, pondasi takarannya itu akal. Bagaimana Bisakah orang bisa dia mengetahui menjadi sebuah acuan? kebenaran? Ya bisa. Segala Nah. sesuatu itu harus akal. Apakah Harus bisa akal. itu? Apakah hal pemikiran Anda itu bisa berbeda dengan hadis dan Loh. tafsir yang Ini sahih? Anda berbicara mengenai bagaimana pemahaman umat Islam dalam mengkaji sebuah kitab. Saya katakan akal. Udah selesai. Sementara Anda Jawab mengatakan dulu itu sampai ke situ. saya sudah jawab akal. Ya, akal itu Sedangkan- bisa dituangkan dalam tulisan. Dalam tulisan itu Dituangkan bisakah menjadi jelas, acuan bagi umat makanya muslim? ada disebut buku-buku tafsir karena Iya, akal. apakah cara berpikir Anda itu yang Anda tuangkan dalam tulisan itu Sekarang bisa ada nggak menjadi umat Islam acuan yang bagi saudara saya sekarang umat ada muslim? nggak Itu umat aja dulu Islam? Anda Hei, jawab. saudara, apakah umat Islam kemudian bertolak belakang dengan pernyataan Anda saya mampu tentang menjawab surat atau Maryam? enggak? Pertanyaan saya sederhana. Apakah pemikiran Anda itu yang Anda tuangkan dalam suatu tulisan bisa menjadi acuan bagi saudara saya umat muslim? Saya sudah menjelaskan kepada saudara tentang Belum. Jawab Jadi dulu. yang saya ngomong tadi ini apa? Yang panjang lebar saya jelaskan kepada saudara itu apa? Itu kan isi darinya. Saya tanya bagaimana cara Anda Seluruh umat memahaminya. Islam itu, hei saudara, seluruh umat Islam itu memahami apa yang saya sampaikan ini. Artinya, pola pikir yang saya uraikan barusan, itu tolak ukur dari seluruh umat Islam yang ada di atas muka bumi ini. Apakah itu sesuai dengan hadis dan tafsir yang sahih? Sesuai dengan hadits dan tafsir yang sahih. Emang kamu tahu ilmu hadis? Hei. Nggak tahu dia. Ya asal ngomong aja, asal ngomong. Sedangkan yang asal Anda ngomong? barusan sabar dulu. Sedangkan Anda tidak memiliki malu sedikit pun dengan mengatakan bahwa landasan umat Kristen itu adalah Atau apa lebih kata spesifiknya pendeta. begini, apakah umat muslim aja yang bisa Jangan dulu, memahami udah isi selesai. kitabnya? Udah selesai. Dengar. Anda Dengarkan. jawab dulu. Sabar Anda dulu, kan sabar dulu. diadukan sama Sabar dulu, saudara-saudara saya. sabar dulu. Kau panggil pendetamu untuk berdiskusi dengan saya kalau begitu. Untuk kelas Aduh. kau itu nggak perlu pendeta, saya aja udah cukup. Tapi, jawab dulu oke, pertanyaan saya yang sederhana ini. Sederhana Baik, ini. baik, Tadi baik, saya baik. sudah jawab. Kalau yang Untuk saya memahami ungkapkan isi tadi, kitab saya ada dua cara. Saya belajar kepada pendeta atau pribadi saya sendiri minta pertolongan dari Roh Kudus. Oke, Nah, baik. Anda bagaimana baik. berdasarkan Saya hadis, dengan akal tafsir saya. yang sahih
atau saya Anda bisa dengan cara berpikir akal Anda? saya. Ketika Saya berpikir dengan cara akal. Anda, Saya apakah bisa dengan menjadi akal acuan saya. umat muslim? Saya Kalau dengan bisa, akal saya. kalau bisa saya tantang Udah ku jawab. Anda untuk Saya dengan kepada akal. Udah diam, MUI diam. Kamu mengeluarkan diam, kamu fatwa diam, kamu bahwa diam. setiap manusia Kamu boleh menafsirkan isi kitabnya. Diam. Kamu diam. Diam. Diam ya, diam. Bisa bang, Dari tadi biasanya congor kalau aja. di Yahudi itu ada Diam. ada ulama-ulama, Islam juga ada Diam. orang. Jadi kita nggak bisa sembarangan menafsir, nggak boleh. Mampus. Di dalam Mampus kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Ini sama seperti Quran surah Maryam ayat 72. Di dalam kitab kamu malah dikatakan dalam Yudas 1 nomor 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bisa orang itu keluar dari neraka. Orang mendatangi, tetapi orang yang beriman, orang yang diselamatkan, tinggalkan neraka. Kalian tinggal di dalam neraka jahanam. Itu. Sedangkan Anda tanpa malu, ya namanya juga oten, Anda mengatakan kami memahami Bible dengan bertanya kepada pendeta dan minta bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada penyembah makhluk, mana make. Roh Kudus datang kepada pemakan babi, mana bisa. Mungkin maksud Anda roh halus kali. Ketika kemudian Anda menjadikan pendeta sebagai acuan, nah coba tanya pendetamu. Pak pendeta, ya paman, adakah perintah di dalam Bible bahwa perpuluhan itu bisa diberikan kepada pendeta? Mana dalilnya perpuluhan Pak Pendeta bisa diberikan kepada non-Lewi? Coba tanya pendetamu, apa kira-kira jawabannya? Pak Pendeta, saya mau nanya, ya paman, adakah di dalam kitab kita yang kita ambil dari agama Yahudi, khususnya yang kita sebut perjanjian lama, karena yang disebut perpuluhan itu sumbernya dari sana, adakah Tuhan memberikan pengaturan bahwa pendeta non-Yahudi, non-suku Lewi bisa menerima perpuluhan? Adakah dalilnya? Tanya pendetamu. Apa jawaban pendetamu? Saya kalau jadi Kristen, dengan pola yang Anda katakan, saya memahami agama kami, saya memahami kitab saya dengan bertanya kepada pendeta. Malu saya mengaku kayak gitu, malu. Ih, sama pendeta dia bertanya tentang isi kitabnya. Kita kalau disuruh baca Torah asli nggak bisa baca, dia bingung dia. Maksudnya lain dengan ustadz ya, ustadz atau ulama Islam suruh baca teks asli, tahu dia. Gitu. Itu bedanya. Pendeta itu bergantung juga pada terjemahan. Terjemahannya itu banyak biasnya alias error itu. Jadi ketika Anda bertanya kepada pendeta, itu bukan suatu kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki adalah membaca dalam teks asli. Ya. Ya, kita sapa dulu tamu kita, Jason. Selamat pagi, Jason. Jason Monitor. Pagi kak. Pagi. Kristen, Bang. Iya kak. Ya, siap. Ya silakan Dinda Alfi. Saya rehat sejenak. Baik. Dinda Alfi. Silakan Ahi dilanjut. Baik. Baik, Guru. Baik. Siap, siap. Ini dulu ya. Istirahat dulu gurundanya.